Halo Pak Raffi. Weh, Halo, halo semua teman. Dengarkan cerita yang berkesan. Di Popi kita ngobrol santai, tawa dan makna. Ayo mulai. Pak Rafli punya banyak kisah, lucu seru juga penuh hikmah. Duduk santai atau sambil jalan, Popi temani dalam kehidupan. Pi. Hari ini kita kedatangan teman istimewa yang bagi saya ini dalam sejarah hidup saya ini ada dia, ya kan? Teman dari mulai kenal di SMP sampai sekarang sudah berumah tangga. Wah, luar biasa nih. Inilah dia Fikri Pancuri. halo Pak Raffi. Weh, pakai Pak pula men. Walaupun namanya Popi, podcast Pak Rafli, kita panggil tetap ya saya saja. Karena nanti ini jadi formal pula jadinya nanti. Oke, santai aja. Oke. Men, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Mana? Hah? Lancar podcast semuanya. Oh ya, alhamdulillah. Inilah butuh support dari kawan-kawan nih. Jadi, apa yang kita nak bawa hari ini ceritanya? Apa ada cerita apa nih, Pli? Oke, sebelum cerita kita tanya-tanya dulu lah, ya kan? Boleh lah sikit-sikit ya kan? Siapa sebenarnya Fikri Pancuri ini? Siapa Fikri Pancuri yang temannya Raffi? Mungkin orang lebih banyak kenal Raffinya kan. Hanya Ini orang-orang yang selalu bersembunyi ini. Bukan bersembunyi, tersembunyi. Kalau bersembunyi berarti sengaja menyembunyikan diri. Ini orang-orang yang selalu menghilang. Tapi pengaruhku luar biasa juga, Ben. pengaruh apa? Terhadap ini, terhadap Batam, Pinang. Apa? Ini, Belum tapi nggak kelihatan ngapain tuh? ya kan di balik layar dulu. Iya kan? Ya. Apalagi udah bangun apa namanya? Sungai. Nah, itu kan mantap-mantap tuh. Bisa tak rumah dibangun di sungai nih? Jangan. Kena sepadan gitu. Oke. Kayaknya kita lebih enak bahas ini deh. Cerita apa, Ren? Fantasi Premier League atau disingkatnya FPL. Main tak? Main. Main ya. Udah berapa lama main FPL? Baru main FPL tuh baru tahun ini. Kenalnya juga dari Rafli lah tahunnya FPL tuh. Tapi kayaknya gue yang lebih berilmu ya sekarang ya. Itu juga telat tahunnya di game 3 ada game apa? Game week 3 atau game week 4 kemarin? 4. Game 3 baru Ya tahunnya. kenalnya di 3 tapi mulai main di 4. Mulai gabung. Sekarang udah game 7. Barulah. Peringkat Nggak tahu. peringkat Yang di mana lihat? peringkat yang di liga kita dong. Bau lah di bawah. Yang Bawah Swansa. Rafli masih. Padahal dia di atas awak tuh. Karena dia beli pemain, akhirnya terpotong duitnya, terpotong poinnya. Banyak kali gue beli pemainnya. Pengen kali kayaknya ke atas. Masih baru, masih cuma nyoba. Apa sih game ini, game apa sih gitu. Keren nih. Karena bilang masih coba-coba. Coba aku pengen nanya. Dari awal konsep terhadap FPL gimana? Balik dulu ya kita ke Premier League bagi yang nggak tahu ya. Premier League ini game tentang Premier League, Liga Inggris bola gitu. Nah, kalau kita bicara Liga Primer bagi yang suka nonton kan biasa-biasa ngikutin tim yang kesukaannya, ada yang suka Liverpool kayak Pak Raffi kan, ada yang sukanya MU, ada Chelsea dan sebagainya. Nah, ternyata ada gamenya gitu, mana kita bisa milih kesebelasan kita kira-kira di minggu ini siapa yang bakal perform ya pemain-pemainnya, kurang lebih sih kayak gitu. Nah, saya kebetulan kalau Liga Primer itu nggak terlalu ngikutin juga, kecuali tim-tim besar lah, big match nonton, misalnya MU Liverpool nonton. MU masih tim besar? Masih. Sorry, potong. MU masih tim besar? Masih. Oh, Saya kan masih terbesar. Sekali lagi aku tanya, MU masih tim besar? Masih. Oh, masih. Oke. Big club sama dengan prestasi kan beda pengertian ya. Oke.
still big club, tapi nggak masuk Big Six kan. Oh, tidak masuk Big Six. Still. Oke, lanjut. Terus setelah kau coba main, Ya dengan begitu kan sekarang nih jadi lebih mengetahui apa sih Premier League itu apa aja. Selama ini kan tahu ya tim-tim besar aja. Nah dengan ada FPL ini kita juga dipaksa nih jadinya. Oh dia tahu minggu ini dia bakal lawan Wolves misalnya. Wolves ini tim apa gitu. Siapa aja pemainnya gitu kan. Ya gitu kita lagi cari tahu di mana performa tim-tim sebelumnya, apa pekan-pekan sebelumnya. oh gitu ya. Jadi akhirnya karena ada FPL nih, akhirnya memantau semua tim. Atau semua tim Iya. jadi liatin yang nggak nonton Premier League jadi nonton. Oke, walaupun preferensi tetap tim besar. Bedain dulu nih, preferensi sebagai pribadi atau untuk main Ya, game. tontonan. Kalau nonton ya, kalau tim favorit pasti nonton yang gitu. Iya. Emang tim favorit ada? MU ya? Di Premier League belum ada. Oh, belum ada. Oke. Oh, ini Kalau di liga lain ada. Milanisti, Bro. Oh, di liga lain ada. Oke. Nah, karena ada FPL, jadi yang biasanya nonton cuman big match, sekarang kan jadi pengen nonton juga nih laga-laga lainnya meskipun lawan tim kecil kan. Itu tapi Serie A nggak ada ya? Ada ada. Ada ya? Semua Champion aja ada ya? Semua itu ada. Champion ada, La Liga ada, Serie A ada, Liga Prancis ada, Ligue 1 ada semua ada. Tapi mungkin yang sekarang lagi on, Yang paling seru tetap FPL. FPL. Karena dia kan Premier League basisnya tim kecil pun bisa ngalahin tim besar. Oke. Kan? Itu kan serunya Liga Premier kan di situ. Ini kadang-kadang prediksi salah. Betul, di situ menantang ya kan. Bisa nih. Ya kan? Jadi selama main FPL, referensinya kemana nih, men? Melihat prediksi-prediksi yang datang dari mana? Dari kan kadang-kadang kalau aku nih, pengalaman aku FPL nih pertama kali aku lihat poin. Jadi misalkan nih minggu yang lalu week 1 poin paling tinggi itu biasanya aku masukin tuh. Kalau week 1 kan untuk week kedua ya maksudnya. Week 1 Ya. kan kita masih ini ya mencoba untuk mencari tahu nih. Biasa pemain-pemain favorit kita nih kayak aku Liverpool aku masukin nih banyak-banyak. Benar. Ya kan? Nah, kalau lu gimana? Ya, baiklah, sebenarnya pengertian game ini rule-nya itu apa? Menangnya itu di mana gitu. Kita cari dulu, FPL kita mencari pemain yang perform minggu ini. Di balik perform juga unperform gitu kan, yang nggak perform gitu. Nah kalau kita bicara rule-nya, itu kita ada poin-poin. Poin-poin masing-masing ada penilaiannya juga. Kita kan nyetak skor. Skor itu mencetak gol itu untuk back, untuk midfielder, untuk striker itu kan beda-beda poinnya ya kan. Untuk striker dapat 4, untuk midfielder dapat 5, untuk back dapat 6 ya kan. Itulah yang lain-lainnya. Termasuk unperform. Unperform itu kan bisa jadi dapat kartu merah seperti Sanchez kemarin dapat kartu merah -3 gitu. Ya. Nah, kalau kita punya Sanchez tim kita -3 dong poin kita minggu itu. Nah, itu kan sialnya kita di situ. Itu yang kita hindari yang pertama tuh. Sama jadi kayak kita usahakan ada namanya peluang, ada yang namanya risiko. Sejauh mana kita mau ambil risiko dan sebesar apa sih peluang yang bisa kita dapatkan kalau kita ngambil risiko itu. Nah, prinsipnya kan sama kayak invest di situ. Nah, balik lagi nih, kalau dilihat FPL, apa sih yang dilihat dari FPL? Ya, pertama benar, kita tuh intinya mencari poin. Nah, kita mencari poin tertinggi dan kita menghindari pemain itu, kalau ada istilahnya di FPL itu blank, kosong. Misalkan dia dapat 2 poin, main 60 menit tuh poinnya 2 poin. Jadi siapapun mau nyetak, mau enggak, main 60 menit tuh dapat 2. Dapat 2 itu yang kita hindari. Nah, termasuk yang Kena kartu. Kalau kartu kuning -1, kalau kartu merah bisa sampai -3 kan gitu. Nah, itu yang dihindari. Jadi jangan cari pemain yang peluang nyetaknya sedikit, tapi main kasar kan jangan, itu yang dihindari. Itu satu benar. Kalau lihat poin itu satu benar. Tapi sebenarnya game ini tuh bukan yang banyak orang konsepsi ya, salah persepsi. Dia mencari pemain yang bagus. Kita FPL tuh bukan mencari pemain terbaik gitu, yang ada semusim enggak. Kita tuh mencari siapa yang bakalan perform di minggu ini. Udah gitu aja, sesimpel itu. Nah, contoh misalnya pemain terbaik di Premier League ada Salah atau ada Haaland gitu kan. Kalau kita
berharap ke mereka berdua aja. Apakah selama sepanjang musim mereka bakalan perform terus? Kan enggak. Nah, bisa jadi di satu pertandingan nih yang nggak kita ketahui, ternyata dia nyetak gol. Contoh ada namanya Omar Alderete, pemainnya Sunderland, back. Ya kan? Apa tuh Omar Alderete? Siapa yang tahu? Kenal pun juga enggak. Tapi dia back. Dia main 90 menit, dia nyetak gol, dia clean sheet. Nah, dia juga defcon. Wah, 17 poin kawan itu. Sedangkan di minggu yang sama, Haaland nyetak 2 gol sama 1 assist 16 poin. Jadi, dia bilang, kita nggak mesti nyari pemain yang bagus, enggak. Nggak mesti nyari pemain yang bagus. Yang penting kita nyari pemain yang bakal perform minggu itu. Oke, jadi kuncinya bukan pemain yang familiar ya, pemain yang terkenal ya. Jadi seperti misalkan kalau tadi contoh Salah ya, Salah itu kan di tahun ini memang di luar ekspektasi banyak orang. Karena kalau kita Apa itu? berkaca tahun lalu, Salah tuh saing-saingan sama Haaland itu. Kalau Haaland nggak cedera, itu pasti Salah yang top tuh. Top ibaratnya dia kan, kalau bedanya kan Salah kan midfielder posisinya, sedangkan Haaland posisinya forward. Seperti itu. Jadi kalau kau selain melihat dari tadi kemungkinan bagaimana expected goal, bagaimana dia expected terhadap clearance dan lain-lain ya kan. Nah, apa ada referensi lain misalkan kayak melihat YouTube atau misalkan Twitter atau akun-akun Instagram yang memang prefer ke arah sana mengadakan analisis? Kalau di awal-awal main ya mungkin pas di game week 45 tuh masih ngeliatin situ awalnya nyari-nyari di Twitter atau YouTube. Apa sih yang dibahas sama influencer-influencer itu kan. Nah, tapi begitu berjalannya lihat hasilnya kok so-so aja hasilnya gitu kok. Nggak sesuai yang dibilang gitu kan. Sebenarnya bener nggak sih gitu. Nah, pada akhirnya kita read sendiri jadi kan, read sendiri. Jadi nggak bisa juga semuanya influencer-influencer itu banyak kan. Kalau FPL yang aku lihatin referensi yang luar negeri ya. Nah, nggak bisa juga karena influencer itu kan tujuan dia apa? Tujuan dia kan untuk attract views, ya kan? Dia bukan tujuannya untuk menang FPL gitu. Nah itu mesti kita bedain. Nah, kalau buat fun, it's okay. Kita mencari-cari. Tapi balik lagi, FPL tuh pada akhirnya adalah siapa yang bakal perform paling bagus di minggu ini. Kalau udah tahu itu tujuannya, kira-kira nih, misalkan kau pasang siapa? Pasang Salah nih minggu depan lawan MU. Kau yakin nggak Salah bakalan 2 gol? Jangan nyari 1 gol. Kan yang paling perform minggu ini. Pertanyaannya, yakin nggak si Salah bisa 2 gol lawan MU? Oke. Kalau masih ragu, berarti picknya masih harus dicari lagi, di research lagi. Benar nggak? Nah, kuncinya apa? Kalau FPL ya, kalau aku sih, fixture is king. Jadwal adalah raja. Jadwal itu raja. Aku mau timnya bagus, kalau sama lawannya tim bagus juga, ya belum tentu nyetak juga gitu kan. Kalau kedua sih pedesnya, kita tuh di FPL tuh yang kita cari tuh antara pemainnya yang bagus atau tim lawannya yang jelek nih. Kita jujur-jujuran aja kalau kita lihat di klasmen sekarang kan, Pabli awalnya lihat poin kan. Ya. Di poin itu tuh kita bahas per segmen misalnya forward, striker. Yang paling tinggi poinnya Salah. striker. Ya. Striker. Oh, striker, misalnya Haaland. Haaland. Peringkat duanya Keduanya beda poinnya berapa? jauh. Bisa 2 kali lipat tuh. Haaland misalnya 70, Joao Pedro palingan misalnya 40 atau berapa gitu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya terlalu jauh nih gapnya antara Joao Pedro sama Haaland. Artinya kalau kita mau incar pemain, Haaland yang harus kita incar. Kita harus pick Haaland. Berarti dia must pick every week. Karena dia selalu perform bagus. Nah, untuk striker-striker di bawahnya, apakah worth it kita perlakukan sama seperti Haaland? Apakah dia harus kita punyain juga? Berarti enggak. Berarti yang kita harus incar apa? Tim yang kebobolan sama striker. Ketika kita lihat, mana tim yang paling banyak kebobolan sama striker? Oh, kita lihat daftarnya. Oh, ada Wolves misalnya. Paling sering kebobolan sama striker. Kita tanya lagi, di home apa di away nih? Oke. Nah, di home apa di away nih kebobolan sama strikernya?
Nah, lawannya siapa gitu. Nah, baru kita lihat lawannya siapa nih Wolf minggu ini. Misalnya Wolf minggu ini di game week 8 ketemu sama Sunderland. Dia main di home-nya Sunderland. Berarti Wolf-nya away. Apakah benar Wolf di away sering kebobolan sama striker? Kita lihat aja, cek yang laga-laga sebelumnya. Lihat kan, bisa lihat fixture, kita lihat game week 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh benar ternyata misalnya. Berarti pemain Sunderland striker berpeluang skor dong lawan Wolf. Ya udah, pick aja itu. Minggu depannya lagi ya cari lagi siapa yang lawan Wolf lagi. Gampangnya kayak gitu. Oke, ya, menarik nih. Berarti kalau melihat track record home away, berarti kok mencari tahu juga terkait misalkan hari ini Liverpool lawan City misalkan. Kita pasang striker Salah, kita pasang striker Haaland misalnya gitu. Kita pasang midfieldernya Salah, strikernya Haaland. Nah, apakah ketika kita memasang dua itu, kok juga melihat pada track record di tahun sebelumnya? Misalkan pertemuan antara Liverpool dan City ini siapa yang paling banyak kebobolan, siapa yang paling banyak gol? Apakah ada pengaruhnya? Nah, itu salah satu kunci juga ya. Fixture kan, fixture itu nggak hanya yang ke depan tapi yang history juga. Oke. Di game week 7 kemarin itu aku sangat yakin Rice nyetak. Aku beli Rice. Declan Rice, aku beli Rice dan nyetak. Di minggu sebelumnya aku sangat yakin Enzo nyetak. Oke. Dan nyetak. Aku sebelumnya nggak punya Enzo, beli Enzo di game week 6. Oke, kayak keyakinan itu muncul Tadi karena di historinya ada. Tapi tadi lihat, kan tadi kita lihat mau Declan Rice atau Enzo, dia are not Haaland. Mereka tuh bukan Haaland. Mereka nggak mungkin nyetak setiap minggu. Ya seperti itu. Oke. Kita lihat lawannya. Tentu Declan Rice. Lawan West Ham. West Ham musim itu buruk banget. Ya kan? Kalau dia West Ham, kita lihat berapa banyak dia kebobolan sama MC atau DM, midfielder center atau DM. Oh, ternyata banyak di minggu ini. Banyak di kebobolannya. Oke. Berarti ketika game week antara Arsenal lawan West Ham, midfielder center atau DM kemungkinan besar nyetak dong. Nah, kita lihat sekarang di Arsenal ada siapa aja? Ada Odegaard, ada Zubimendi, ada Merino, ada Declan Rice, ada sekarang EJ yang ditaruh sama Arteta jadi MC kan gitu, belakangan gitu. Kita lihat nih historinya antara Arsenal lawan West Ham, siapa yang paling sering perform. Nah, game week lalu itu yang paling sering perform lawan West Ham itu ada dua nama sebenarnya, Odegaard sama Declan Rice kalau di posisi MC. Selain itu, kalau di history juga West Ham itu sering bobolannya sama Saka. Sama Saka bobolannya kalau yang dari winger ataupun striker bagian-bagian depan. tahun lalu luar biasa ya. Ya, luar biasa. Nah, jadi kalau kita liatin, oh berarti kemungkinan kalau IDM kan saingannya antara Odegaard sama Rice. Ya udah, tinggal kalau udah begitu tinggal feeling lagi, lihat perform selama musim ini Rice sama Odegaard siapa sih yang lagi perform. Kebetulan minggu lalu itu kan Odegaard pokoknya musim ini lagi banyak cedera lah. Oke. Ya, dia aku bilang performnya unstable. Ya udah ngambil Rice, dan aku Rice juga pernah nyetak. Dia itu nggak salah aku pernah di website kayak skor bola ya, kayak flash score atau gimana. Dia pernah dapat rating 10 bos lawan West Ham. Dia kan Rice. Padahal tim lama dia tuh ya. Iya tim lama, karena tim lama dia. Dan nggak banyak pemain yang lawan tim lamanya itu perform. Nggak banyak. Kau bisa lihat misalnya MU lawan Brentford, Bumo perform atau enggak? Ya. Nah, kau lihat. Itu contohnya nggak banyak kayak Beckham Rice itu nggak banyak. Oke, berarti tadi kalau masalah forward Haaland must pick ya. Harus dipasang ya. Karena expected goal-nya nih kayaknya di atas rata-rata semua ya. Alien itu bos. Alien itu. Nggak bisa lawan. Padahal dengan tubuh tinggi seperti itu luar biasa ya. Alien itu. Oke. Kau mau lihat SG, kau mau lihat jumlah gol, kau mau lihat poin di FPL, jauh. Kecuali mungkin lawan Liverpool ya. Lawan Liverpool. Pada tahun lalu. Game week 11 kita lihat. Oke. Kalau di tengah berarti ada yang must pick. Kalau buat tahun ini, aku tuh kan di awal-awal kan baru belajar juga. Ya, aku juga pick salah awalnya. Oke. Karena orang bilang premium asset. Itu dulu men. Premium asset, must pick. Apa aku lihat? Paling ngasih 1, bisa main aja 2 poin. Jadi bagi aku
premium aset tuh nggak harga lagi. Aku lihat pokoknya siapa yang performnya stabil setiap minggu, misalkan dapat 4 konsisten, stabil. Ya. Dibandingkan 2 tapi baru 10, 2 lagi. Jadi kalau di tengah, setelah ngeliatin perform, ada 2 nama lah sebenarnya Yang harus dipakai. yang safe pick lah, safe pick. Ya, premiumnya tuh ada di Semenyo kalau aku lihat. Semenyo. Di 7 Semenyo. ini berjalan dengan baik ya. Semenyo nggak salah pun cuman 1 kali blank nggak salah. Tap atau blank, pokoknya dia jumlah golnya berapa ya? 6 atau berapa gitu nggak salah Bu, dari 7. Ya, 1 pertandingan lagi nggak nyetak tapi dia defcon. Ya. Defcon dia 4 poin. Jadi, bagus banget performnya. Emang over expected ya, kalau kita ngeliatin data SG itu dia, ini orangnya over expected. Golnya tuh over expected benar. Orang bilang, wah ini over expected, dia nggak bakalan bisa pertahanin performnya sampai ke 38. Ya dia posisinya apa? Kalau dia posisinya striker, dia bisa bilang gitu. Contohnya kayak gitu siapa? Gyökeres di awal, ya kayak gitu. Banyak orang meragukan. Maksudnya enggak, Gyökeres itu kan dia SG-nya tinggi banget Ya. di awal. Nah, kalau kita bikin data SG, kalau aku yang lihat data SG, kalau untuk striker tuh lebih reliable gitu dibandingkan midfielder. Midfielder tuh memang orang-orang yang nggak dikirain nyetak, dan bakal overperform memang, bakal overperform. Ya mau gimana lagi? Nah, cuman kalau emang musimnya dia, ya kita nggak bisa bilang emang ada kayak gitu kan, emang ada musimnya dia. Ya, menurut aku musim ini musimnya Semenyo. Nah, Satu lagi satu lagi Caicedo. Caicedo. Wah. Caicedo tapi kita nggak bisa harapin bakal nyetak terus kayak Semenyo enggak. Ya kalau Caicedo yang kita harapin adalah defensif dia. Yang penting ini orang nggak akan dapat 2 poin tiap minggu. Pan. Bukan punya 5 midfielder. Ya. Gak mungkin semuanya bisa main dong di minggu yang sama kan. Pasti ada nanti di minggu yang misalnya pakai formasi 4-4-2 gitu kan. Ada salah satunya menurut ini kayaknya dia gak bagus nih musim ini. Pekan ini dia gak bakalan nyetak, lawannya berat gitu. Udah pasang aja Caicedo gitu. Jadi kok nggak pusing gitu. Kalau jadwal lagi jelek untuk pemain yang lain, kok tinggal pasang Caicedo. Ya udah mau lawan Ya, siapa. artinya walaupun dia tidak nyetak gol, tapi clearance dia, defender dia atau buang bolanya lah ya, jatuhnya defconnya itu luar biasa ya. Itu stabil ya. Selama 7 weeks ini stabil. Apalagi weeks yang ke-7 kemarin luar biasa nyetak golnya kan di gawang Liverpool. Oke, kita balik ke back. Back siapa yang harus dipakai? Kalau back, kalau pandangan aku nih makin banyak nih yang menarik nih. Ya, misalkan kalau di pandangan aku tuh pertama Mas Pik tuh biasanya sekarang aku pakai ini Wehi. Ya, Wehi itu selama berapa weeks ini itu stabil. Terus yang kedua paling kemarin dia kalah kan orang tak nyangka tuh Crystal Palace kok bisa kalah, tapi kalah Crystal Palace pun poin Wehi tetap tinggi. Ya. Nah, yang kedua mungkin yang mesti dipakai itu kalau aku mungkin yang secara menarik nih siapa? Gabriel. Wah, Gabriel itu kalau tengok prediksi dari YouTube luar negeri, wah ini mesti dipakai karena expected goal-nya tuh walaupun bertahannya kebobolan atau gimana, tapi potensi mencetak golnya besar dari bola-bola mati kan. Bola-bola mati Arsenal kan luar biasa bola-bola matinya. Ya, gimana tuh? Nah, kalau dua itu pilihannya bagus. Gue sama Gabriel. Jadi juga udah beli dua gue sama Gabriel. Ya. Tapi masih bagi aku tuh kalau di center back tuh Senesi sebenarnya. Senesi. Berarti bernomor ya. Dari 7 pertandingan cuma 1 aja nggak dapat. Oh iya. Cuma 1 terakhir kemarin. Aku baru pakai Senesi itu week ke-5 kayak. Itu pun aku dari awal-awal tuh aku ngincar karena aku awalnya kan bilang premium. Jadi aku dulu tuh heavy di depan gitu. Beli Haaland, beli Salah gitu. Akhirnya aku di belakang harus cari budgeter. Aku harus mikir siapa nih back yang harga murah tapi perform. Semua nama-nama kayak Gele, pakai Alderete, Rodon, Anderson gitu. Senesi salah satunya, Van der Beek gitu. Nah, yang paling stabil antara mereka yang aku udah coba-cobain tuh Bang Senesi, nggak pernah mengecewakan lah.
kalau Senesi. Oke, ingat nggak teori aku dulu pertama kali pas aku tanya, ini back nih harus kita pakai apa nih? Aku bilang waktu itu kalau bisa kita pakai backnya pakai yang wingers ya, apa back yang ada di sayap, Ya. sayap kiri sayap kanan. Kenapa? Karena menghindari dari potensi dia kebobolan tadi kan. Karena kalau back kalau misalkan kebobolan potensi dia berkurang nilai kan ada. Apalagi kalau itu masuk pada lini dia. Itu kan besar tuh potensinya. Nah, berarti teori itu salah ya. Kalau melihat meta yang sekarang ya, meta atau most effective tactic available. Kalau lihat meta yang sekarang tuh, kalau aku melihatnya masih ke CB malah. Bisa aja balik ke tahun lalu ke fullback ya, bisa. Tapi yang tahun ini yang perform siapa sih? Timber aja. Hanya Timber ya. Timber aja yang lain. Yang fullback. Siapa lagi yang perform? Kau tinggal lihat klasmen poin, kau bisa lihat. Ini rata-rata nih, defender ini yang masuk ke top atas ini siapa? Role-nya apa gitu? Center back semua. Ya, kalau dulu tuh masih ada Kerkes waktu dia masih di Bournemouth. Karena Devon tadi, Iya. Devon tuh merubah segalanya. Kok pasang center back nggak ngegolin misalnya, tapi nggak clean sheet pun. Tapi Devon apa defensive contribution 10 defensive action dia satu game. Taruhnya main 2, Devon 2 jadi 4, kebobolan 1 4 poin. 4 poin bos, nggak perlu clean sheet, apalagi clean sheet barang itu. Kalau dia udah Devon, dia bertahannya bagus, kemungkinan clean sheet makin besar makin kecil. Pasti makin besar kemungkinannya kan. Ya udah, berarti pemain dengan Devon yang bagus, antara dia dapat Devon atau dia dapat clean sheet. Kalau dapat dua-duanya, Lo dapat satu lagi ini ya, gol ya. itu jadi Alderete dia kemarin. Itu yang poin ketiga lah ya. Ya. Oke, kalau misalkan kayak gitu berarti yang kok pakai Wehi dan Gabriel ya, yang masih ada nih dalam Enggak mesti juga. Yang mesti boleh gue Senesi aja. hanya Senesi. Senesi aja. Yang penting gua tuh telepon tiap minggu. Kau bicara Gabriel, ya benar, dia peluang nyatanya tinggi betul. Defcon dia peluangnya juga tinggi betul. Tapi apakah dia setiap minggu dapat Defcon? Mana sering dia sama Senesi? Oh, lebih sering Senesi. Mana sering Senesi sama gue? Sama lebih sering Wehi. Masih sering Senesi. Enggak, Wehi itu nggak terlalu Wehi sering sama dapat Defcon. Gabriel. Lebih sering Wehi. Oh, gue sama Gabriel ya, Iya. Guri. Guri itu menang karena dia kemarin ada gol, ada assist. Betul, Nah, di betul. situ dia tingkatin poinnya. Itu balik ke timnya kan, dia Crystal Palace mainnya 3-4-2-1 ya, atau 5-4-1 gitu kan. Guri kan center back tapi dia masih ada kebebasan untuk maju karena ada Lacroix di belakang. Kalau bicara back itu lebih fleksibel, lebih gampang lah nyarinya. Kalau nyari Devon aja gampang. Berarti gue sering pasang back berapa? Tergantung game week, itu nggak bisa juga. Kalau mau cari informasi apa kita minggu ini, kalau lihat game week juga kira-kira Yang terakhir 4. lupa sih itu berapa ya, 4-5-1 mungkin. 451 ya. Berarti oh iya betul 451. Kok pakai 451. Satu halan ya. Itu ada Oke. siapa di sini bisa main Haaland. Alien. Oke, kita mundur ke belakang. Berarti back. Setelah back berarti kita mundur ke kiper. Nah, kiper ini nih lumayan sulit ini ya. Kalau Lebih menurut gampang aku- lagi sebenarnya. Nah, kalau menurut aku tahun lalu tuh Raya luar biasa Raya. Tapi tahun ini walaupun Raya clean sheet tapi belum tentu dia yang paling tinggi. Ya, kadang-kadang dia clean sheet-nya dalam artian dia tidak pernah dapat save bola. Karena dia tenang-tenang aja di belakang kan. Tapi ketika dia zaman dulu ketika tahun lalu Arsenal itu banyak karena mungkin midfieldernya lemah dibanding yang sekarang ya. Akhirnya backnya banyak diserang. Tapi Raya lah penyelamatnya. Save-nya banyak ya. Save-nya luar biasa banyak. Itu saing-saingan sama Alisson. Oke. Nah, makanya clean sheet-nya kan waktu itu ada 3 tim tahun lalu yang clean Ya. sheet tinggi. Pertama Sales dari Nottingham Forest, yang kedua Raya, yang ketiga Alisson. Oh, sekarang kau pilih siapa nih? Nah, kalau itu sebenarnya aku pilih Putin karena yang kita cari dari kiper apa sih, berapa poin sih dia maksimal? Tak gol nggak dia gitu? Enggak, palingan dia clean sheet aja kan yang dicari kan. Dan kalau clean sheet-nya kiper itu sangat bergantung sama back-backnya. Berarti kalau bergantung sama back-backnya bergantung sama timnya juga. Kalau tim kau busuk, ya kiper kau bagus, ya paling save-nya aja banyak. Dibanding clean sheet lebih tinggi poin clean sheet. Jadi kalau mau bandingin misalkan Raya
nggak banyak serangan nih Arsenal tahun ini. Clean sheet poin berapa? 6. Banyak save. Ya. Berapa paling banyak save? 3 save 1 poin itu berapa gitu? Lupa aku pokoknya. Sharuh, Sunderland gitu banyak save. Tapi sering juga kebobolan. Mana bakalan tinggi poin Rook sama Raya gitu kan? Kita bisa mesti lihat juga. Nah, itu nggak usah pushnya kalau masalah kiper cari aja tim yang bagus atau tengok di klasmen ya udah ngaruhnya juga nggak banyak sih soalnya mereka nggak bisa nyetak gol juga asis juga enggak gitu palingan kau lihat clean sheet aja clean sheet ya kau lihat aja antara Arsenal atau Newcastle ya kan jadi cenderung ke situ aja ya kalau melihat yang berapa game ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita buat formasi nih, tadi aku simpulin depan Haaland. Oke. Kita pakai formasi berapa dulu nih? Tergantung game week. Enggak. Kita prediksi. Kalau di gol berapa sekarang? Kalau untuk game week itu tergantung ini juga. Ya ini kan sekarang belum kita prediksi. Tergantung pemainnya dimiliki juga. Betul. Prediksi kan juga belum bisa pasti karena kan ada permainan Liga negara ini masih main Iya, kan. iya. Nah salah satu banyak nih pemain-pemain Chelsea yang masih di Amerika ya atau Afrika ya yang baru akan main nih kan. Iya. Oke. Misalkan nih prediksi gol sementara sampai dengan hari ini. Kalau pakai formasi kira-kira nanti berapa? Antara 3 lah, antara 4-5-1, 3-5-2 atau 4-4-2. Berarti paling ini 4-5-1. Itu sangat ya 4-5-1 kondisi ini seperti minggu ya, lalu ya. high risk kayak minggu lalu lah. Oke. Berarti 1 Haaland di depan. 5-nya 5-nya midfielder, 4 back. ya 5-nya siapa aja tuh? Ya, game week bos, nggak bisa bilang juga. Enggak kalau kita berkaca lah pada minggu lalu. Nah itu satunya kita tuh nggak bisa bilang ya minggu lalu main bagus terus minggu depan dia bakalan bagus nggak bisa. Ya. Nah kalau Kebanyakan orang ponernya tuh di itu karena melihat di minggu lalu dia minggu lalu nyetak minggu depan belum tentu nyetak. Kau mesti lihat minggu depan tuh dia lawan siapa, kelemahan tim lawan tuh apa, di posisi apa. Ya. Kau mau tahu ini, nah, kawannya memenuhi kriteria itu tahu nggak? Ya. Nah, ini berarti kok belum lihat ya pertandingan minggu depan tuh apa? Udah lihat ya. Oke. Kalau aku udah mantau dan aku sedikit udah punya gambaran. Oke. Ini dengan catatan orang ini tidak cedera. Oke. Depannya ada Haaland. Samping Haaland tuh awalnya Joe Pedro, aku ganti dengan siapa penyerang dari West Ham? Bowen. Nah, jadi duet Bowen lawan West Ham siapa ya lawan ini kayaknya lawan Nottingham Forest kayaknya. Chelsea Nottingham Forest. Iya ya, lupa gue pokoknya dia lawannya tidak terlalu sulit. Brentford kayaknya. Atau lawan Fulham ya lupa. Brentford. Ya Brentford. Ya Brentford. Oke. Jadi 2 tuh Haaland dan Bowen. Di belakangnya aku pasang 3 atau 4. 3 kayaknya. 3 antara Gravenberch, satu lagi masukin Caicedo. Tapi ini riskan kali nih Caicedo nih kan. Ini pertandingan belum berlangsung nih masalahnya. Ya ini lihat negara nih gimana nanti. Soalnya banyak pemain Chelsea yang ketika kita pakai habis kenegaraannya banyak yang capek. Contohnya kemarin aku Joe Pedro akhirnya poinnya 2. Ya kan telat tuh pertandingannya tuh. Sampingnya nanti pasang siapa ya? 3 berarti bukan Salah, bukan Linders, bukan Reinders, satu lagi Semenyo ya, oke Semenyo. Di belakang berarti 1-3-2 5-3-2 di belakang ada siapa? Ada Gabriel, ada Guehi, ada Senesi, ada apa lagi ya? Ini J Timbers, satu lagi lupa deh. Terus kayaknya Rodon Alderete, aku nggak pakai Anderson, Burn, Gopar. Sorry, aku pakai Burn. Ya, ingat aku. Ya. Jadi yang belakangnya masih kipernya si Tottenham. Si siapa? Kiper Prancis ya. Lupa aku. Vicario. Itali kok Prancis sih. Prancis tuh yang kiper ke zaman dulu. Ya, oke. Jadi gitu. Jauh. Ya. Bagus. Pikirnya bagus semua.
bagus-bagus semua. Aku yang sayangin satu aja tuh, jual Joao Pedro sama Bowen. Karena kemungkinan besar Pedro itu masuk top 3 yang bakal nyetak lah menurut aku lawan Nottingham. Nottingham tuh di home ya, dia di home. Dia di home tuh sering bobolannya sama header pokoknya. Yang nyondol sama kepala. Antara itu berarti CB atau striker yang nyondol. Ya. Joao Pedro 2 gol musim ini, dua-duanya header. Ya. Kenapa kau jual? Nah, atau kau cari pemain Chelsea yang gol dari header yang udah pernah. No, Siapa? aku nggak jual, Oh, nggak jual. tapi aku nggak pasang. Oh, nggak pasang. Nah, Masih pasang Joao Pedro aja. Nah, atau pemain Chelsea yang bakalan nyondol, yang udah pernah gol sondol, siapa? Chalobah. Di samping itu, Newcastle juga lemah ya sebenarnya sama DM. Tapi lebih cenderung di laga dia away. Nah, tapi apakah bisa Caicedo atau Enzo nyetak? Ya, itu tergantung dari kelemahan gimana lihatnya lah. Apakah dia masih lebih kuat Enzo dibandingkan Nottinghamnya? Kalau ternyata lebih kuat performanya Enzo pada minggu depan ya gol itu Enzo. Oh, bahkan nih aku ingat nih, ada prediksi di dalam YouTube luar negeri, YouTube luar negeri itu memprediksikan bahwasannya sekarang yang paling menarik itu adalah penyerangnya Newcastle. Voltemade. Yes. Itu masuk di ibaratnya gini lah. Saya bilang sedikit riskan tapi itu seru kalau dipakai gitu. Karena kemungkinan dia akan mencetak penalti itu besar. Oh, dia enggak juga. Dia tuh nyetak penalti kemarin karena Gordon udah keluar aja. Yes. Tapi kan Kalau Gordon belum keluar dia enggak nyetak penalti. iya. juga. Tapi ini sekarang jadi apa? Jadi satu pertimbangan pasti jadi berarti. Good pick. Bagi aku Haaland, Voltemade sama Joao Pedro itu 3 yang teratas sekarang. Aku belum melihat Isa bisa nyetel sama Liverpool ya. Wah, itu masih jauh itu. Aku bahkan bisa melihat di Liverpool itu yang duluan nyetak di antara Isak sama Ekitike Yang ketiga, itu Chiesa. Chiesa kan jarang main, Bos. Iya, itu jarang main, tapi dia ada 2 gol. Berapa menit dia main? Ya, tapi kan Ekitike sudah lebih dari golnya. Kita bilang. Dia emang jarang main, tapi yang lebih yang dua nyetak itu Chiesa. Lawan MU besok. Dengan menit bermain yang sedikit ya. Enggak masalah. Ya enggak, maksudnya kok masukkan Chiesa tuh dengan Slot bermain itu. yang sedikit. Dia kan sebenarnya left winger, tapi slot di musim ini selalu masukin Chiesa jadi striker. Ya, oke, dia jadi striker 2 kali. Mungkin berapa kali lagi? Kadang dia pokoknya 2 kali dia nyetak sebagai striker. Dia nyetak striker menggunakan kaki kiri dia tuh golnya. MU paling sering bobolan sama penyerang yang kaki kiri. Aku nggak begitu ingat apakah dia striker atau winger atau AM gitu. Pokoknya kaki kiri. Tapi itu bicara kipernya dulu Bayender ya. Nggak tahu apakah ini masalah di kiper atau masalahnya di sistemik. Pokoknya yang kaki kiri itu sering nyetak lawan MU. Berarti di antara semua gol yang ada Liverpool itu punya rata-rata semua kaki kanan, kecuali Chiesa kaki kiri. Maka aku bilang, jadi di antara Isak sama Ekitike, di Chiesa lebih duluan nyetak, Bos. Bisa jadi. Ya karena bisa jadi menjadi opsi pemain utama karena 2 pemain yang inti ini belum perform. Ya, Kalau gitu ngapain kau beli? siapanya? Ekitike sama Isaknya. Lah, aku nggak beli Ekitike Isak. Iya, Liverpool. Wah, Liverpool yang beli. Berapa kayaknya? Wow. Fantastik ya. Tapi Ekitike masuk akal karena masih ada bantuannya sekarang. Cuman dengan Isak nih berapa week nih belum ada kontribusi ya. Ya, cuma yang anehnya itu kalau kita bahas Liverpool ini kita back Liverpool. Yang anehnya itu pelatihnya. Kenapa Belandaisme banget gitu kan? Apa itu Belandai? Nah, Belandaisme itu memasukkan unsur-unsur pemain Belanda ke dalam tim squad. Kan nggak Ya banyak. Kok nggak banyak? Kan nggak banyak pemain Belanda. Coba kita hitung ya pemain Liverpool yang Belanda. Van Dijk, kapten. Gravenberch, oke. Siapa pemain ini? Gakpo. Udah habis. Frimpong, jangan lupa. Frimpong. Jadi gitu. Hah? yang Belandaisme yang mana? Gakpo dong. Tak Bos kemarin, Bos. International Week. Nyetak di internasional memang Gakpo sering nyetak di international week. Memang benar. Fakta itu mengejutkan sekali.
Nomor 11 ya dia. Nomor 11 luar biasa dia tuh Berarti mainnya nggak jelek dong. di National Week. Berarti mainnya nggak jelek dong. Beda dong. Ini National- jeleknya slotnya atau mainnya nih? Tadi kita bilang kan Nasional dan Premier League beda. Oke. Nah, Premier League itu butuh sekali itu yang namanya konsistensi dari fisik. Kalau misalkan di National League mungkin orang permainannya nggak seperti di Premier League yang kick and rush. Ya kan? Wih, habis terbang loh dari Inggris, mana tahu deh negara yang tujuannya sampai lelah harus main, malah gol. Ya itu mungkin pemain lawannya juga lebih capek. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, akhirnya dia tak gol. Ya itu yang kita anehkan dari Gakpo ya kalau menurut awak tuh kemarin pertandingan week yang lalu itu harusnya sudah diganti menit ke 60 atau menit ke 70 sudah diganti. Atau setelahnya tak gol itu harusnya bukan Isak yang diganti, harusnya Gakpo-nya diganti. Ya masukkan Ekitike di situ. Tapi fakta mengatakan lagi-lagi Belandaisme-nya itu luar biasa ya kan. Akhirnya Gakpo adalah satu-satunya pemain forward Belanda yang tidak mungkin akan diganti oleh. Nggak ada pelapis mungkin di kiri, siapa pelapis? Ya itu kita coba untuk Siapa? Yang murni siapa? yang murni sisanya siapa ya? Oh, Nggak ada. nggak ada. Ya udah, makanya main terus dah. Ya. Atau bisa kita coba Cesa. Nah, Harusnya Cesa yang dicoba. Ya itu. Kita bicara tentang Liverpool. Kita ngomongin tentang ini nih, tim papan bawah siapa? papan bawah Premier League. MU. Yes. MU papan tengah. Ya, tapi Sesko tuh kok tidak semenarik di liga awal dia datang. Dua gol selama beberapa pertandingan. Lebih banyak, lebih sedikit pertandingan dibandingkan Ekitike yang jelas. Tapi ketika lebih banyak golnya. 2 gol aja kok. Ketika kok 2 gol. Berapa? Hitung Ekitike golnya sudah 3 bos. 3 ya. Asisnya sudah 2. Oke. Nah, jadi kan lebih berpengaruh. Kalau Sesko kan apa mungkin pelatih nggak percaya sama Sesko? Saya main tuh 90 menit 90. Atau pelatih yang harus diganti? Nah, kalau bicara pelatih nggak mesti ganti lah. Tapi Adaptasi aja. Tapi ngomong tentang MU, kalau ngomong kita berpatokan pada pemain seperti Rio Ferdinand pernah ngomong bahwasannya tidak mungkin ya kan itu kesalahan dari pemain, pasti kesalahan dari pelatih yang terlalu ingin merubah filosofi. Tapi dikonter waktu itu sama pelatihnya, dia bilang dia tidak merubah filosofi. Kalau tidak merubah filosofi, kenapa formasinya berubah jadi 3 kalau MU 3-5-3 ya? 3-4-3 ya? 3-4-3. Kayaknya MU mainnya 4-2-2. 4-4-2, sorry, 4-2-2. Itu zaman Ferguson. Yes, itu yang jadi poinnya. Kenapa MU bisa jago? Ya karena filosofinya ditanam di zaman Ferguson. Enggak. Itu misalnya. Justru Ferguson, dia pensiun, dia enggak nurunin filosofi apa-apa ke bawahnya. Yang ditunjuk siapa? Moyes apakah satu filosofi sama Ferguson? Enggak, habis itu ada banyak pelatih udah ganti-ganti, ada Van Gaal, ada Mourinho, ada Ole, ada Ten Hag, ada Rangnick, ya kan, ada Van Nistelrooy sempat nyoba. Itu semua udah ganti-ganti pelatih. Kalau bilang karena filosofi, MU punya filosofi, harusnya pelatihnya ya semua ya sefilosofi. Buktinya kan enggak, pelatihnya random gitu filosofinya. Artinya MU-nya sendiri enggak ada filosofi setelah dari Ferguson. Nah, itu satu. Nah, kalau bicara filosofi. Terus dengan bergonta-ganti pelatih, pemain tetap kurang lebih sama gitu. Atau dari kita lihat dari Ten Hag sama Amorim, pemainnya kurang lebih sama kan. Baru tahun ini dijual-jualin kan. Kalau formasi beda ya. Ya, formasi beda. Artinya ya bisa jadi salahnya mungkin di keduanya. Antara pelatih sama sistemnya nggak match. Ya kalau kita lihat MU itu pergantian pelatih, misalnya pelatih A. Ya, kuasa. Misalkan Rangnick. Rupanya pemain ini dibeli. Tiba-tiba di tengah jalan diganti nih sama Ten Hag. Ten Hag ngerasa, wah si Ani nggak cukup bagus nih, kayaknya aku harus beli pemain baru nih. Beli pemain baru. Gak lama, gak perform, Ten Hag dipecat. Ketemu Amorim, wah ini pemain apa nih, nggak cocok sama skema aku nih. Nah ini pemain tadi yang
yang cocoknya sama pelatih-pelatih sebelumnya, tapi tetap ada di klub, nggak dijual-jualin kan? Ya mungkin nggak ada juga yang mau beli. Ada lah, pasti ada. Ya ada. Paling yang dibeli yang siapa pemain di Napoli sekarang jauh tuh. Hoylund, Oh, Hoylund, Napoli dan siapa satu lagi? Tomine, Nah, McTominay. ada lah yang mau beli. Cuman masalah gaji aja, mungkin gaji yang agak berat. Kalau apalagi pemain MU itu nggak masalah di nilai transfer, tapi gaji lah. Gaji rata-rata kan masuk Premier League itu tinggi-tinggi gajinya. Kalau kita pindah ke liga lain, pasti berat tuh di gajinya. Nah, apa mau bayar gaji yang tinggi-tinggi itu? Maguire tuh ngeri apa aja Maguire. Oke, kalau misalkan men nanti ujungnya ada fantasi Premier Indonesia. Kau main tak? Kira-kira main tak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak main? Udah ada cukup lah Premier League aja lah. udah capek buat research-nya kan. Oke, capek ini kalau Indonesia kenapa? Nggak, waktunya udah nggak ada lagi. Oke. Udah habis fokus Premier League. Ya seandainya satu-satunya hanya Indonesia, main nggak? Satu-satunya, Atau berhenti main? satu-satunya. Iya, satunya. Nggak mungkin lah Premier League bakal tutup aplikasi. Bukan. Kita kan berandai-andai boleh. Seandainya cuma Indonesia. Apa tuh namanya? Fantasi Indonesia sih sekarang apa namanya? Super League ya. Nah, pokoknya itulah. Kira-kira main nggak? Kau nawarin nggak di game week 3? Kalau kau nawarin di game week 3, oke aku main. Karena aku tahu dari kau nih. Oke. Thank you, man. Datang hari ini ke Poppy. Next kita bahas lagi terkait dengan FPL. Seru nih kayak bahas FPL. Dan aku Santai aja. Yang Pasti- penting poinnya di atas 70 kan. prediksi berapa? Minggu ini. Kalau game week ini habis banyak Oke. capek ya. Oh, ada lupa aku pertanyaan satu yang tinggal. Mungkin nggak minggu ini Wild Cup dimasukkan, dimainkan. Kalau tim kau busuk, kok segera lawan kan. Ngapain kau tahan-tahan? Apalagi ada salah di dalamnya. No, awal salah. Kok nggak ada salah. Tapi salah kemungkinan bisa nyetak minggu ini bisa. Karena kenapa? Karena baru nyetak di negara. Enggak lah, karena penyetak di negara. Tapi maksudnya kalau nggak tahu lah, ada feeling aja kayaknya salah. Ya perform lah. Kalau lihat di data historis, salah selalu perform lawan MU kan. Oh, ingat, feeling Anda kemarin salah. Siapa tuh? Lah siapa lagi kalau bukan Crystal Palace kalah? Saya yang bilang. Oke. 90+3 juga kan. Dibeli. Iya sih. Ya, dapat penalti juga kan. Iya, betul ya. Dapat penalti juga kan dia. Terhitung lah ya. Ya udah emang bad luck kok, bad luck. Tapi kalau kita bicara tadi itu makanya kita nggak bisa prediksi 100% juga, tapi kecenderungan itu kan ada ke situ. Yang kita beli itu kan kecenderungan tadi. Mana sih yang peluangnya besar untuk nyetak, mana sih bakal perform. Kira-kira aja bakal 10 poin nggak salah lawan MU kan gitu. Balik ke World Cup, kalau melihat game week 8, 9, 10, game week 8 kemungkinan bakal banyak capek ya. Aku rasa kayaknya golnya nggak bakal banyak. Ini sama kayak kemarin tuh habis jendela Setelah itu. habis transfer tuh banyak kan clean sheet. Ya, Ya. Jadi bagus untuk back. Kalau misalkan back kita busuk, lah di game week ini. pemain capek-capek ini. Enggak, biar dapat back yang dapat clean sheet kan. Apalagi mendulang dapat 5 back, kalau clean sheet 5-5-nya kan meledak poinnya. Berapa tuh? 8 poin. Kalau kau butuh striker, kau harus nyetak berapa? 2, 4, tambah 4. Minimal kau nyetak 1, asis 1, 7 kan. Berat, nyetak 1, asis 1. Kau cuma butuh clean sheet aja jadi back, ambil wartegnya. Tapi kalau enggak, minggu depan tuh, menurut aku minggu depannya lagi game week, berarti 9. Ya, di depan week 9. Itu lihat Ya, ya, minggu ini week ke-8. Di depan kemudian tuh kayaknya chaos. Bakal banyak gol. Nah, kalau mau wildcard di 9, bagus juga. Atau wildcard di 8, persiapan untuk 9. Boleh juga. Tapi menuju ke week ke-9 itu banyak pertandingan. Ada Champion. champion. Ya. Dan mungkin kalau di week 8 ini kayaknya ada Nggak ada. Ada ini mungkin apa namanya? Carabao yang ke week 9 banyak. Ya, pertandingan. Itu pokoknya week 9 mungkin bakal banyak gol lah. Jadi kalau mau ya wait and see, misalkan di game week ini melihat siapa sih yang bakal perform, lebih yakin lagi, wah ini
kalau jadwalnya bakal banyak gol di game 9, ya cari aja pemain bakal gol di 9. Berarti bakalan heavy di tengah sama di depan kan gitu. Di backnya bakalan ya udah, penting bisa depot atau gimana. Ya, satu pertanyaan terakhir. Ini prediksi menuju ke di liga kita itu ada nomor 1 tuh poinnya udah 400. Wisnu Sulaiman itu poinnya udah 400. Itu menurut aku orang yang di luar prediksi, yang nggak pernah nonton bola dan paling nonton bola nonton Indonesia ya. Tapi kok bisa pertama kali main tuh udah sampai ke puncak dan nggak pernah turun peringkat, paling hanya di week 1 sama week 2 yang dia waktu itu di nomor 2. Selebihnya dari week 3 sampai dengan week 7 ini dia di puncak terus. Dan itu luar biasa. Nah, kita yang poinnya 200, dia poinnya 400. Kira-kira berapa minggu lagi engkau bisa mengejar sampai minimal ke 3 besar? Prediksi. Kalau aku sekarang sih enggak. Aku main game ini buat hebat. Aku nggak ngincar buat peringkat 1, enggak. Yang aku incar tuh, aku pengen tahu dulu rumus menanginnya per minggu itu apa. Sejauh ini aku makin lama makin mengerti. Maksudnya aku nggak mesti beli pemain yang bagus, tapi lebih penting melihat tim mana yang lemah dan melawan siapa dia. Itu aku udah dapat di situ. Nah, menuju ke situ yang aku inginkan. Aku nggak target bisa 1, 2, 3 tuh enggak lah. Ngapain gitu. Penting setiap game week aku nggak jelek aja. Dan emang nggak jelek kan setiap minggu aku. Berarti belum ada target untuk yang Belum ada jelek lah. ngoyo-ngoyo kali itu loh ya. Belum ada ke jelek. peringkat 1 itu belum ya. Ya Kalau- maksudnya targetnya bukan ke situ ya. 200 poin tuh nggak jauh, Rik. Kalau dia dapat 50, aku dapat 80, 30 bedanya kan? Ya. Berarti 200 poin, tinggal bagi 7 game week aja. 7 game week aja kan? Nah, kalau 7, kalau bisa, pokoknya tahu dulu rumusnya apa. Rumusnya apa, baru terapin. Kira-kira siapa nih pemain setelah panjang. Ya kan kok sepanjang ini udah mulai tahu nih Ya, rumusnya. mulai belajar. Ya. Berarti kalau aku rubah lah pertanyaannya. Target di akhir week berapa? Peringkat berapa? Jangan. Week ke-38. Peringkat berapa? Wah, nanti itu kita bicarain habis dari Boxing Day lah ya. Oh, setelah tahun baru mungkin berubah lagi. Pokoknya aku habis Boxing Day mungkin aku baru serius. Oke. Sampai Boxing Day ini it's just a game. Oke, berarti kita tunggu nanti undangan selanjutnya habis Boxing Day. Oke, thank you Vic udah main-main ke sini, ya kan? Thank you Momen. Ini Momen awak dari SMA nih. Oke, teman-teman. Jadi bagi yang pengen nyoba FPL, silakan download aplikasinya di Play Store dan jangan lupa gabung dengan liga-liga yang tersedia. Buktikan kalau Anda memang penggemar FPL. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya